Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Zulfa Azizah, NIM U2018-1056. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap orientalis terhadap Islam dan sejarah perkembangan orientalisme. Orientalisme berasal dari kata orient yang berarti timur dan isme yang berarti aliran. Timur di sini adalah timur dalam artian letak geografis. Sedangkan secara istilah, orientalisme merupakan sebuah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau budaya ketimuran. Selanjutnya, motivasi orientalis mengkaji Islam. Apa yang menyebabkan orientalis itu mengkaji Islam? Yang pertama yaitu akidah atau keagamaan. Faktor utama yang mendorong orang Barat mempelajari dunia Timur adalah faktor agama, yang mana dulu pada masa Perang Salib telah memberi bekas kepahitan yang sangat mendalam pada orang-orang Eropa. Dari sinilah timbul gerakan reformasi Kristen yang membuat umat Kristen itu merasakan suatu kebutuhan mendesak untuk melihat kembali penafsiran mereka terhadap Alkitab dan memahami sesuai dengan perkembangan baru yang dilancarkan oleh kaum reformasi. Yang kedua adalah motivasi ekonomi dan perdagangan, di mana motivasi ini muncul ketika mereka bekerja sama dengan dunia timur untuk membuka pasar-pasar, menggali sumber-sumber alam, pertambangan, dan lainnya. Mereka kemudian mendirikan pabrik-pabrik di wilayah timur. Namun, belakangan ini mereka berusaha membunuh atau mematikan kegiatan produksi dan lalu lintas perdagangan yang dikuasai oleh orang-orang timur. Yang ketiga adalah motivasi politik dan penjajahan. Perang Salib merupakan peperangan yang pada dasarnya memperebutkan kekuasaan daerah yang semula dikuasai oleh kaum Kristen yang selanjutnya direbut oleh orang Islam. Yang keempat adalah motivasi ilmiah dan kebudayaan. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kemajuan di dua kota besar Islam, yaitu di kota Baghdad dan Andalusia. Dari kedua kota besar inilah kemudian berpengaruh pada kota-kota sekitarnya. Pada masa ini, yaitu di kota besar Baghdad dan Andalusia, kemajuan ilmu pengetahuan sangatlah berkembang. Kemudian selanjutnya tentang sikap dan usaha dalam menghadapi gerakan kaum orientalis. Yang pertama yaitu membuat mausu'ah sebagai jawaban terhadap orientalis. Membuat mausu'ah ini merupakan sebuah sikap alternatif dan merupakan jalan terbaik untuk menghadapi segala arus pemikiran yang antipati terhadap Islam. Dan kaum muslimin, untuk mewujudkan ini, tentunya kita harus melihat dan mengenal gerakan orientalis secara detail, dengan memperhitungkan bahwa gerakan itu mempunyai pengaruh yang sama besarnya terhadap cendekiawan, baik di dunia Islam ataupun di dunia Barat itu sendiri. Dalam memberikan sanggahan terhadap kesalahpahaman dan tikaman kaum orientalis, maka hendaklah dibeberkan secara terperinci atau detail yang jauh dari sikap pertentangan atau menyerang, sehingga upaya ilmiah ini akan memberi pengaruh positif bagi kaum intelektual dalam semua tingkatannya, baik muslim atau bukan. Kemudian yang kedua adalah membentuk lembaga ilmiah Islamiyah internasional. Yang ketiga, sarana internasional untuk dakwah Islam. Yang keempat, dialog dengan orientalis yang jujur. Yang kelima, mendirikan Badan Penerbitan Islam Internasional. Kemudian sejarah perkembangan orientalisme. Munculnya orientalisme ini disebabkan karena adanya studi-studi yang dilakukan oleh ilmuwan Barat tentang ketimuran, baik itu berupa sastra, sejarah, adat istiadat, politik,
lingkungan, maupun agama di Timur. Minat orang Barat untuk meneliti masalah-masalah ketimuran sudah berlangsung sejak abad pertengahan. Mereka melahirkan sejumlah karya-karya yang menyangkut masalah ketimuran. Dalam rentang waktu antara abad pertengahan sampai abad ini, secara garis besar, Orientalisme dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama, masa sebelum meletusnya Perang Salib atau masa keemasan dunia Islam. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada abad pertengahan, pandangan orang Eropa tentang Islam berasal dari gagasan kitab suci dan teologis. Oleh karena itu, mitologis, teologis, dan misionerlah yang berperan memberikan rumusan untuk mengembangkan wacana resmi mengenai Islam bagi kaum gereja. Secara mitologis, kaum Muslim dipahami sebagai kaum Arab, keturunan Ibrahim melalui budaknya Hajar, dan putra mereka Ismail. Pada zaman keemasan dunia Islam, negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli Andalusia menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Peradaban Islam itu bukan hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, tetapi berpengaruh juga bagi orang-orang Eropa yang berada di luar daerah itu. Dari sinilah muncul Orientalisme di kalangan Barat. Bahasa Arab mulai dipandang sebagai bahasa yang harus dipelajari dalam bidang ilmiah dan filsafat. Tujuan Orientalisme pada masa ini adalah memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari dunia Islam ke Eropa. Tujuan ini untuk meningkatkan minat mereka dalam mempelajari bahasa Arab di universitas-universitas. Kemudian yang kedua, yaitu masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang Salib antara umat Islam Timur dan Kristen Barat menghabiskan waktu antara tahun 1096 sampai 1291 yang membawa kekalahan bagi kaum Kristen. Namun, bukan berarti umat Islam tidak menderita. Akibat Perang Salib ini, putra-putra terbaik bangsa gugur di medan tempur. Aset-aset dan kekayaan negara berupa sarana dan prasarana pada saat itu juga mengalami kehancuran. Kemiskinan, dekadensi moral dan kebodohan terjadi akibat perhatian para pemimpin terfokus kepada pertahanan kekuasaan dari serangan tentara salib. Oleh karena itu, umat Islam tidak mendapat keuntungan apapun dari perang salib selain dari kehancuran. Sebaliknya, meskipun umat Kristen dinyatakan kalah, tetapi kontak antara Islam dan Kristen mempunyai sumbangsih yang sangat besar terhadap lahirnya Renaissance, kemajuan peradaban, dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah bangsa Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Yang terakhir adalah munculnya masa pencerahan di Eropa sampai sekarang. Ketegangan antara Kristen dan Islam yang timbul akibat adanya tulisan-tulisan negatif dari para orientalis yang dialamatkan kepada Islam, dan umat Islam mulai mereda setelah memasuki masa pencerahan di Eropa yang diwarnai keinginan mencari kebenaran. Pada masa pencerahan ini, kekuatan rasio mulai meningkat, di mana sebuah tulisan yang dibutuhkan adalah objektif, bukan mengada-ngada. Setelah masa pencerahan datang, maka muncullah masa kolonialisme. Pada periode ini, tulisan-tulisan orientalis ditujukan untuk mempelajari Islam seobjektif mungkin agar dunia Islam diketahui dan dipahami lebih mendalam. Hal ini perlu karena orientalisme tidak bisa begitu saja terlepas dari kolonialisme, bahkan juga usaha kristenisasi. Kemudian selanjutnya tentang tujuan orientalisme. Adapun tujuan orientalisme adalah yang pertama,
membentuk keraguan terhadap Al-Quran dan keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Yang kelima, membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan. Yang keenam, melemahkan jiwa ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh, memurtadkan kaum muslim dari agamanya sendiri. Kedelapan, mendistorsi ajaran Islam. 9. Mendukung segala macam bentuk penjajahan terhadap negara Islam. Dan yang terakhir adalah untuk memisahkan kaum muslim dari akar kebudayaan Islam yang kuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.